Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alnura Malastari. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai 4 pendekatan dalam proses perencanaan. Baik, langsung saja yang pertama yaitu proses politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan presiden atau kepala daerah dipandang sebagai proses penyusunan rencana karena rakyat memilih berdasarkan program perencanaan pembangunan yang ditawarkan. Pendekatan ini berasal dari janji kampanye calon presiden, gubernur, bupati, ataupun wali kota. Misalnya, saya sebagai calon gubernur menyampaikan bahwa nanti kalau saya terpilih, saya akan mengalokasikan sekian miliar untuk renovasi rumah tidak layak huni. Itu namanya pendekatan politik. Kalau kita lihat Pak Jokowi punya program infrastruktur, itu pendekatan politik karena dari gagasannya beliau. Kalau yang menang itu Pak Prabowo belum tentu infrastruktur, mungkin saja di bidang lain. Kedua, proses teknokratik. Perencanaan ini dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga yang secara fungsional melakukan perencanaan, dilaksanakan dengan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pendekatan ini berasal dari dinas-dinas dengan menyusun program-program berdasarkan kajian-kajian yang ada di dinas. Jadi ada prosesnya. Metodenya kadang-kadang ada bersumber dari penelitian, kajian, dan lain sebagainya. Atau ada dari proses birokrasi. Jadi munculnya dari dinas. Dalam pendekatan teknokratik ini, bisa jadi sang kepala daerah tidak tahu beberapa program yang diusulkan. Bayangkan kalau Kota Pekanbaru APBD-nya misalnya 2, triliun tahun ini, sedangkan Jakarta puluhan triliun. Kalau di Kota Pekanbaru tidak sampai 2.000 kegiatannya, sedangkan di Jakarta puluhan ribu. Gubernur Jakarta belum tentu hafal, jadi bisa dipahami akan terjadi kecolongan kalau tidak ditiru persatu. 3. Proses partisipatif. Perencanaan yang melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan atau stakeholder yang antara lain melalui musrenbang. Pendekatan ini umumnya berasal dari metode penggalian aspirasi dari masyarakat. Jadi, kalau anggota DPRD turun, wali kota turun ke lapangan, nah, ini yang dikatakan partisipatif. Biasanya modelnya adalah musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Jadi, berasal dari warga. Misalnya, warga ingin dibangunkan jembatan. Munculnya dari bawah, bukan gagasan dari wali kota. Keempat, proses bottom up dan top down. Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan, menurut jenjang pemerintahan. Rencana-rencana hasil proses dari atas ke bawah dan bawah ke atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan kelurahan. Kalau sering dengar ada musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian naik tingkat kota, provinsi, akhirnya pun nasional, ini dipadukan. Jadi ada yang dari bawah diserap, tapi ada desain dari atas juga. Harus disesuaikan. Misalnya, saya akan sarankan kepada Pak Gubernur bahwa program ini aspirasi musrenbang di Kota Pekanbaru. Pak Gubernur juga akan sampaikan ini desain dari kita, dari atas, yang bisa jadi disusun oleh provinsi atau bisa jadi keturunan dari kebijakan Pak Jokowi. Pak Jokowi dari mana? Bisa juga dari teknokratik, dari menteri-menteri, atau bisa juga dari politik, yaitu visi misinya Pak Jokowi. Jadi proses bottom up dan top down ini perpaduan dari semua pendekatan. Baik, sekian pemaparan saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.